Pas momen itu gua ngeliat ke tengah lapangan, itu gua ngeliat ada kayak sosok orang kayak lagi jongkok, kayak merhatiin gua gitu, merhatiin ke kita nih. Orang yang pertama lari itu si Anto. Justru yang kesurupan. Justru yang kesurupan, rambutnya panjang, matanya itu kayak rada merah gitu ya. Kayak lagi begini nih. Ah, Monyet, ketemu lagi kita. Masih eksis kita nih ya. Masih lah, harus lah, terus lah. Sampai 1 juta video, 1 juta cerita misteri. Terus berhenti. Enggak lah. Ada cerita pengalaman, tapi gua waktu zaman masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Apa kelas 1 SMA gitu, gua lupa. Setelah SMA udah gede dong. Ya lumayan lah. Yang gua dulu itu hobi banget begadang. Ngerokok, ngumpet-ngumpet di tengah lapangan. Di pohon asem. Malam-malam itu nyet, gelap. Gua sama teman gua tuh bertiga lah gitu. Ngapain? Ngerokok. Pengen ngerokok doang. Nah, Belum bebas sih rokok. belum bebas lah. Nah, di situ sembari masukin khodam. Zaman dulu tuh nyambat gitu. Mainan nyambat. Jadi khodam gebetan gitu ya, dimasukin. Gebetan lu arwahnya dimasukin ke diri lu gitu. Ya kan ibarat yang gua tahu diri kita nih ada khodam katanya makan dulu tuh. Jadi nyabut khodam cewek misalkan, dimasukin lah ke temen gua. Iya. Mulai tuh kayak bergaya kayak jadi ini. Terus goblok kayak gua ini nanya, "Kamu lagi apa?" "Lagi ini." Terus Jawab tapi. jawab. Terus manggil artis, manggil penyanyi, bahkan sampai manggil Buffon anjing. Itu gua zaman itu nggak tahu kenapa gua bisa percaya itu ya hal-hal begitu ya. Tapi cerita ini, pengalaman gua ini ada sisi seremnya, gua pengalaman mistisnya ada. Jadi lo lagi main-main hodam-hodaman ini Ngalamin kejadian horor horor banget itu. beneran. Tapi di satu sisi ada bikin gua ketawa. Oh gitu. Ya udah Gitu. deh, coba lo ceritain deh dari Oke. awal deh. Siap. Pengalaman gua waktu itu gua masih kelas 3 SMP. Kurang lebihnya kelas 3 SMP. SMP lo di mana? SMP PGRI Cilegon. Cilegon jauh. Cuman waktu SMP itu dari kecil itu dari SD itu gue sering begadang ya. Sering banget begadang. Iya, Karena pengen ngerokok doang. Iya, gue dulu juga sering begadang. Iya kan? Nah, akhirnya tapi nggak lazim bagi anak-anak kecil mah menurut gua ya. Maksudnya nggak lazim dalam apa nih? Ya gue begadangnya itu ngerokoknya tuh ngumpet di tengah lapangan, di tengah sawah. Bahkan sampai ada di situ di lapangan komplek gue ini pohon asem ini, seremnya minta ampun. Tapi entah kenapa berani-berani aja gitu loh. Nah, singkat cerita, ceritanya gue ada teman gue namanya Adin, Anto, Omat, masalah ya. Berempat lah kita begadang tuh, merokok di tengah lapangan, di markas lah biasanya kan. Base camp gitu kan, base camp pokoknya kita kalau ngumpul di situ di tengah lapangan itu. Cuma buat ngerokok doang. Cuman buat ngerokok, paling sembari main ya bercanda atau enggak main kodam. Dulu itu lagi booming-boomingnya. Ya, yang manggil kodam. Yang manggil buat masuk ke diri kita iya, gitu. Gitu kan. Terus ditanya-tanya gitu. Betul, ditanya-tanya sampai gua dulu ya zaman SD sampai SMP itu kadang ya cinta-cinta monyet gitu kan. Adalah gebetan gebetan sekomplek gitu kan. Manggil. Kadang kita iseng, misalkan ada artis yang meninggal gitu kan. Kita panggil, kita tanyain. Ibaratnya kayak main jalangkung tapi medianya itu dulu orang gitu kan. Gue juga ngerasain. Itu nah, pada satu momen di mana
kita lagi ngerokok, lagi manggil kodam gitu kan. Jam 12 malam lah. Pokoknya gue tuh begadang tuh, kalau belum sampai azan belum pulang gue. Tapi tuh besoknya sekolah apa libur? Libur, Oh, libur. malam minggu Pokoknya gitu. setiap malam minggu lah. Ya kalau misalkan hari biasa mah paling sampai jam 12. Oh iya iya. Nah itu posisi libur. Nah lagi manggil kodam orang yang meninggal. Nah di situ tuh gua ngerasain ada orang yang duduk ya. Jongkok ya, sorry, bukan duduk, jongkok di tengah lapangan. Pas lo manggil hodam, Iya, pas kodam. lagi ritual lah. Ritual lah ya pokoknya ya. Ritual Lagi ritual itu penyambutan kodam kodam. itu kan. Dari kecil alhamdulillah nggak pernah ngeliat. Gua nggak pernah bisa ngelihat makhluk halus, tapi gua merasakan bisa gitu. Oh, ngerasa mah kayak Ada gitu. sesuatu Cuman hal yang wujudnya nggak enggak bisa. gitu, iya. Nah cuman seumur umur baru kali itu gitu kan. Cuman itu pun nggak nampak gitu. Jadi ceritanya nih pas kita lagi manggil kodam, nah temen gua ini si Omat ini siul-siul lah. Dulu kan kalau kata orang dulu mah kalau di Pamali. tempat pamali ya, kalau di Pamali. tempat sepi atau Ya, kuburan malam-malam siul-siulan siul-siulan nggak boleh. gua. Teman gua tuh si Omat ini siul gitu kan. Nah sebelum ada penampakan itu tuh emang ada yang nyiulin balik tuh. Oh, tadinya nyiul gitu. Iya, Terus dibalas, ada yang balas. gitu kan, ada yang balas. Cuman nggak gue hirauin karena gue pikir si Omat lah gitu kan. Udah pas sudah itu kita lanjutin manggil hodam lain gitu kan. Awalnya baik-baik aja tuh, bercanda-bercanda, canda-candain gitu kan. Di satu momen si Omat ini kayak ngerasa kaget, dia kagetnya. Kagetnya tuh bukan kayak kaget apa ya, kaget kayak ada sesuatu hal yang ngeganggu dia lah gitu kan. Nah, ya kita juga ikut refleks kaget kan. Kenapa lo Mat? Wih, enggak. Gua rada merinding, kata si Omat. Iya. Nah, pas momen itu gua ngeliat ke tengah lapangan, itu gua ngeliat ada kayak sosok orang kayak lagi jongkok, kayak merhatiin gua gitu. Merhatiin ke kita nih. Ke berempat ini kan. Nah, Tapi di situ itu lo doang apa yang lain juga lihat? gua doang. Temen gua belum Belum sadar. belum sadar. Ya, intinya lo dulu lah yang lihat. Iya. lah ya. Udah itu mah mungkin perasaan gue aja kali kan. Anehnya gue tuh nggak ngerasa takut di situnya. Nah, di satu momen pada saat si Anto ini lagi dirasukin kodam, tiba-tiba setan itu, makhluk itu tuh ngedeket tiba-tiba di belakang si Anto nih. Ya, yang tadi dimasukin kodam. Di belakang Anto, tapi posisinya nggak di belakang banget, rada jauh lah. Kurang lebih ya 1-2 meter lah ya. Iya. 1-2 meter. Gue itu langsung teriak gitu. Anjing, kata gue kan. Di sisi ini juga bikin gue ketawa. Lucu lah. Lucu banget. Di saat dia lagi kesurupan, dia sadar anjing. Orang yang pertama lari itu si Anto. Justru yang kesurupan. Justru yang kesurupan. Justru gitu yang kan. yang lagi manggil-manggil hodamnya itu. Iya, kata gue pas gue ngeliat. Anjing, gue kaget tuh kan. Ya harusnya pura-pura dong. Iya, harusnya kalau- pura-pura kalau sadar dia- dulu kan. Meskipun ini bohongan, Iya, kata gua. ya kan. Tapi harusnya dia sadarnya terakhir dong. Sadarnya terakhir. Begitu ditinggal. Ini dia sadarnya yang pertama. Dia langsung lari duluan. Nah, yang bikin seremnya apa? Itu setan nggak hilang langsungnya. Jadi semua itu tertuju pada dia tuh. Jadi si Anto lari, gua, Omat, Adin ngeliat tuh. Jadi kayak badannya kayak gua nyet, maksudnya setinggi gua lah, tapi rambutnya panjang. Matanya itu kayak rada merah gitu ya. Kayak lagi begini nih. Gitu tuh. Iya. Ngeliatin ke kita kan gitu. Nah, itu jeda beberapa detik baru sadar, baru lari kita. Lari gua nyet. Ini si Anto ini sebetulnya takut karena ada penampakan apa takut karena lo teriak anjing gitu. Nah, itu gua belum tahu. Nah, nanti pada saat gua lari nih, kita lari nih semua. Lari anjing, lari itu kan. Lari. Nah, akhirnya kita ke masjid tuh. Si Anto udah ada di masjid. Lagi ngapain dia? Lagi ketakutan lah dia kan. Nah, akhirnya gua tanya, "Tok, kenapa lo kabur?" kata gua kan. Ternyata bukan karena suara gua nyet. Bukan karena suara gua. Ternyata dia juga ngelihat. Selain gua ngelihat di belakang dia juga ngelihat perempuan. Kayak jubah putih. Jadi kayak sekelebat kayak mau nyamperin kita gitu loh. Jadi
nyamperin hilang gitu tuh. Ah, ya, Si Anto langsung sadar, lari anjing paling duluan. Kita Ya gua kira kan dia takut karena lo teriak anjing iya, gitu, gue ada pikir anjing, begitu kan. lari Gue pikir Tahu sendiri kaget refleks kan. Ya. Nah ternyata pas gue tanya, gue ngelihat sosok makhluk yang serem itu, ya kan. Nah si Anto ngeliat yang berubah putih. Nah nggak berhenti di situnya ya. Pada saat kita ke masjid kan ya, wah kita sependapat lah. Ketika di masjid itu tempat teraman lah mungkin ya dari Ya. gangguan Dari hal-hal setan gitu kan. Ya Dulu pikiran bocah lah ya pikiran bocah gue kan lah. seperti itu. Masjid tempat ibadah dan Iya, tempat nggak aman. mungkin di tempat suci kan. Setan terbakar. Betul. Panas. Kalau masuk masjid itu. Padahal mata sendiri. Tahu Setan sendiri. kan lebih pintar dari kita. Iya betul. Nah di situ pun di masjid itu kan kebetulan si Anto itu dulu apa kalau marbot ya, marbot namanya ya, marbot masjid. Pengurus masjid itu. Pengurus masjid. Yang bersih-bersih. Ya, yang rapi-rapi, yang ajan segala macam lah pokoknya gitu. Dia tidur juga di situ kan. Nah kita itu selain di kalau siang sore itu kita nongkrongnya di belakang masjid ya. Posisi itu tuh ada katil, tempat katil. Ya keranda Itu kan. Orang Serang bilangnya kan katil. Katil ya kan. Keranda tuh. Nah, pada saat kita mau ke tempat katil, si Katilnya terbang gak kayak film-film kagak, itu tuh? kagak. Katil terbang. Cuman Kan yang ada backsound kan. Terbang katil. Ya takutnya terbang. enggak lah itu. Ada terbang. Cuman yang paling membagongkannya itu ketika gua Adin Omat, si Anto itu udah masuk dulu tuh. Iya. Masuk ke kamarnya, si Adin ngebuka pintu. Anjing itu pocongnya. Cuman posisinya gua lagi nggak ngeliat, gua emang bertiga nih sama Adin tuh ke belakang kan. Si Adin yang ngebuka, si Adin langsung teriak, ditampakin pocong langsung teriak, pocong. Anjing itu mak, kita kabur nggak jelas itu nggak karuan itu. Akhirnya pada saat si Adin ngelihat itu muka pocong, dan itu persis menurut cerita Adin, itu seramnya luar biasanya. Seumur-umur si Adin itu ngeliat pocong itu tuh. Nah, dari reaksi dia teriak pocong itu, otomatis kan gua si Omat lari juga kan. Ya, si Anto mah udah di dalam nih. Nah, padahal nggak ngeliat. Dia nggak ngeliat. Ikutan lari juga si Anto. Lari. Cuman gobloknya ya, kita lari keluar masjid, tapi masuk lagi coba. Kita mutusin, dah kita di dalam masjid aja. Oh itu udah lari. Udah lari keluar masjid. Udah lari keluar masjid gitu terus, kan. Habis itu balik lagi. Udah yuk mendingan kita mau kemana nih? Kalau pulang nggak seru gitu kan. Masalahnya udah tengah malam, mungkin rumah udah dikunci sama orang tua masing-masing. Ya, niatnya gitu begadang kan. lah ya. Niatnya udah begadang kan gitu kan. Ya udah akhirnya kita putusin balik lagi ke masjid, kita tidur di masjid. Itu sampai kita berempat itu tidur di dalam masjid sampai pagi. Pindah ke katil gak itu? Kagak, takutnya kan dulu kan begitu kan itu, jangan tidur di masjid dulu, diangkat pasti ke katil gitu. Dulu kan begitu kan bocah. Tapi emang seumur-umur gue baru pertama dan terakhir itu ngeliat setan itu, ngeliat wujud aneh lah ya. Cuman kalau misalnya pocong, kuntilanak, yang setan famous lah ya, gue nggak pernah ngeliat tuh. Dan itu gue ngeliat bentuknya aneh banget emang. Rambut panjang, mata rada merah, rada bungkuk, terus rada sekel gitu loh. Ya mungkin itu sih pengalaman horor tapi lucu menurut gue tuh. Hodam-hodaman itu mah bercanda sih sebetulnya, bercanda. Cuman karena anak kecil kan. Anak kecil dan gue mempercayai itu kan. Kan. Bisa nih. Kadang kita juga yang dimasukin pura-pura itu. Padahal iya, enggak. Kayaknya ya. Tapi zaman dulu gue merasa, wah ini real. Benar ini kan. Sampai manggil Buffon ya. Manggil Buffon, pakai sarung, mau sholat maghrib. Nendang bola ngedendang. Karena ketarik sarung gini main bola ketarik belakangnya. Hop. Pas nendang bola ngejeledak. Goblok dasar bocah sih emang gimana ya? Gue juga ada sih dulu yang lucu gitu loh. Cuman itu di sekolah sih SD sih zaman SD. Jadi dia lagi nyambat nih kan, lagi kerasukan nih kan, kerasukan macan apa gitu loh. Ngejarnya tuh ngejar gua mulu.
Ya gue masuk kelas ya kan, gue udah ke pojok nih saking ketakutannya nih, gue pojok gue tendang mukanya. Sadar aja. Lu mah beneran gitu. Nendangnya refleks Ya kan. gue nendangnya refleks karena gue ketakutan gitu, gue tendang. Langsung sadar. Lu mah beneran nendang gila. Lalu gue anjing. Ini horor gak ada horor. Tapi itulah, aduh, pengalaman mistis gua lah. Zaman kecil main kodam-kodaman ternyata berbahaya juga itu emang di lapangan. Ya tapi seru sih waktu zaman dulu main kodam-kodaman itu seru. Iya. Yang narik-narik setan dari pohon gede yang set. Nah, itu tuh. Langsung yang lu manggil Buffon ngeceledak sabegini. Gitu. aja kayak sabegini. Gitu. Kita sing nonggoni wit kieu. Itu tapi percaya aja lagi dulu. Percaya aja lah zaman bocah mah. Ya mungkin yang seumur-umuran gua mah pasti ngerasain sih mainan-mainan masukin setan ke diri sendiri gitu. Narik-narik pusaka dari keris atau narik-narik keris pusaka lah yang ada di pohon-pohon gitu yang atau enggak di kuburan main di desa. Padahal makan bohong, cuman ya bocah lah gitu. Lagian lo bocah seumuran SD SMP bisa narik benda-benda pusaka sakti amat. Giliran suruh ngaji apalah cuman Al-Ikhlas lu goblok Allah somat. Ngaco aja. Oke, kita tutup aja kali ya. Ya itulah pengalaman si Erik ceritanya lah lagi main-main setan-setanan ternyata ketemu setan beneran. Akhirnya takut sendiri sampai masuk masjid ketemu setan juga. Keluar masuk masjid lagi. Apa coba lagi? Untuk teman-teman yang mau share-share pengalaman misteri, pengalaman mistisnya bisa WA kami atau email kami di alamat di bawah ini ya. Oke, segmen kali ini kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng.